Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Abdul Syadiki dengan materi kuliah orientasi dominasi sosial dan perubahan sosial. Materi ini saya sampaikan untuk mata kuliah perubahan sosial dan pengaruhnya. Saya dari program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Pada hari ini kita akan membagi materinya menjadi kurang lebih ada 5 ya. Yang pertama adalah prinsip dasar dari teori dominasi sosial. Yang kedua adalah memahami hierarki sosial berbasis kelompok versus individual, dan juga akan memahami struktur trimorfik. Berikutnya kita memahami asumsi dasar dan skema pembentukan hierarki sosial, yakni dominasi sosial ya. Dan yang terakhir kita akan menganalisis kasus kaitan antara teori dominasi sosial, kemudian orientasi dominasi sosial, dan juga perubahan sosial. Nah, kita mulai masuk pada materi yang pertama mengenai dominasi sosial atau social dominant orientation. Saya mungkin nanti akan menyingkatnya menggunakan istilah SDT ya. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita memahami tentang apa itu Social Dominant Orientation atau saya singkat sebagai SDO, maka kita harus memahami dulu apa itu SDT. Nah, SDT itu dikembangkan oleh Sidanius dan juga Prato tahun 1999. Ada 3 pendekatan teori besar yang mempengaruhi pengembangan teori ini. Yang pertama itu adalah psikologi kepribadian, yang kedua adalah psikologi sosial, yang ketiga adalah sosiologi politik. SDT itu secara sederhana adalah fenomena yang menggambarkan adanya penindasan, diskriminasi, dan juga prasangka antar kelompok, yang mana itu adalah bentuk atau cara pengaturan diri masyarakat atau anggota kelompok masyarakat sebagai bagian dari hierarki kelompok. Artinya kita balik ya. Kenapa orang bisa melakukan penindasan, diskriminasi, dan juga prasangka? Itu karena adanya usaha untuk mempertahankan hierarki kelompok. Nah, pada teori ini ada 2 istilah kelompok penting di sini. Yang pertama adalah dominant group atau kelompok dominan. Yang kedua adalah subordinate group atau kelompok subordinat atau kelompok bawahan, juga bisa disebut begitu ya. Jadi 2 kelompok ini menggambarkan 2 tugas yang berbeda. Kalau kelompok yang dominan itu tugasnya adalah untuk mempertahankan hal-hal yang sifatnya itu baik pada kehidupannya. Sementara kelompok yang subordinat itu sifatnya adalah menerima hal-hal yang terjadi, umumnya sifatnya buruk ya, pada kehidupannya. Nah, makanya social dominant orientation ini terjadi ketika banyak anggota kelompok sosial tertentu yang berusaha mempertahankan dominasinya terhadap kelompok lain. Nah, itu ya. Tadi saya menyebut ada istilah hierarki sosial. Nah, hierarki sosial menurut Sidanius dan Prato itu ada 2 tadi ya. Yang pertama, sistem hierarki pada kelompok dominan yang biasanya punya sebagian, artinya tidak seluruhnya, punya sebagian sifat positif. Sebaliknya, kelompok subordinat itu mempunyai sebagian nilai yang negatif. Jadi sebagian berarti ada positifnya juga ya gitu ya. Nah, kelompok dominan itu umumnya memiliki otoritas yang besar, berarti pengaruhnya besar. Kemudian kekuasaannya tinggi, sumber makanannya besar, tempat tinggalnya luas, dan kondisi kesehatan yang baik, serta status sosial juga tinggi. Sebaliknya, kelompok yang subordinat itu umumnya memiliki ciri otoritas yang rendah atau lemah, kekuasaan yang mungkin sempit atau terbatas. Berikutnya adalah sumber makanan yang juga terbatas atau sedikit, tempat tinggal yang tidak luas atau sempit, kondisi kesehatan yang buruk,
dan status sosial yang rendah. Jadi ini sifatnya berkebalikan ya. Jadi ada dua sisi. Nah, dalam hal hierarki sosial tersebut juga ada dua jenisnya. Yang pertama adalah yang berbasis kelompok, yang kedua adalah berbasis individual. Hierarki sosial berbasis individual. Pada jenis hierarki ini, sumbernya berasal dari karakteristik individual. Contoh, ada orang-orang di dunia ini yang mempunyai bakat seni yang tinggi misalnya. Atau ada orang-orang yang punya kemampuan inteligensi yang tinggi, superior. Mungkin teman-teman pernah dengar ada persatuan orang-orang yang punya IQ tinggi, misalnya yang nilai IQ-nya 200 ke atas. Nah, atau ada pemimpin-pemimpin yang mempunyai karakter-karakter yang kuat. Nah, artinya pada kelompok sosial di masyarakat, kita mengenal ada orang-orang yang diidentifikasikan sebagai cendekia. Nah, itu adalah contoh dari karakteristik individual yang membentuk hierarki sosial. Biasanya mereka ditempatkan pada level yang tinggi ya, di kelas sosial yang tinggi. Kemudian, hierarki sosial berbasis kelompok itu sumbernya berasal dari keanggotaan kelompok. Artinya, ciri-ciri dari berbasis kelompok itu karena ada kekuasaan sosial, gengsi dan keistimewaan sebagai anggota dari sebuah kelompok sosial. Misalnya ras, agama, etnis, strata sosial. Kita mengenal ada ras kulit hitam, kulit putih. Kita mengenal ada bermacam agama. Kita mengenal berbagai macam etnis, ya. Dan strata sosial tertentu. Itu adalah bentuk yang sifatnya adalah berbasis kelompok karena ada orang yang menjadi anggota dari ras kelompok tertentu, ada orang yang menjadi anggota dari kelompok ras agama, atau misalnya ada orang tertentu yang mempunyai keanggotaan sebagai anggota kelompok tertentu seperti misalnya agama dan lain-lain. Nah, baik, berikutnya dari struktur yang namanya sistem hierarki itu ada 3 jenisnya atau disebut sebagai trimorfik. Yang pertama adalah sistem usia, yang berikutnya adalah sistem gender, dan yang terakhir adalah sistem perangkat kewenangan atau arbitri set ya. Jadi begini, ketika kita berbicara tentang sistem usia, maka ada kecenderungan hierarki ketika ada usia-usia, misalnya orang yang berusia paruh baya itu menempati posisi yang lebih istimewa dibandingkan dengan kelompok misalnya dewasa dan bahkan juga anak-anak. Bahkan kita pahami anak-anak dan dewasa itu mempunyai hierarki yang berbeda di masyarakat. Pendapatnya lebih banyak diterima siapa antara dewasa dan anak-anak? Atau dewasa dengan orang yang lebih tua lagi, senior lah gitu ya. Itu juga akan mempunyai perbedaan hierarki di kelompok masyarakat. Dan ini terjadi di seluruh dunia, tidak terkecuali juga di Indonesia. Yang kedua adalah sistem gender. Sistem gender menempatkan laki-laki lebih istimewa dibandingkan perempuan. Nah, ini pun juga terjadi ya, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh belahan dunia juga umumnya begitu. Ya mungkin ada kasus spesifik yang berbeda. Nah, laki-laki itu diberi tempat misalnya kekuasaan lebih banyak dibandingkan perempuan. Kemudian misalnya hierarki kelas sosial yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Nah, itu adalah contoh dari sistem gender. Yang berikutnya adalah sistem perangkat kewenangan. Ciri khas dari sistem ini adalah dibentuk atau dikonstruksi oleh sosial. Nah, artinya ada proses sosial yang akan menempatkan urutan-urutan secara hierarki pada keanggotaan kelompok-kelompok tertentu, misalnya ras atau kasta. Kita contoh kasta ya. Ada kasta yang sifatnya itu seperti misalnya di India ya, meskipun pada tahun 1950 kasta itu sudah dihapuskan ya. Sistem kasta di India itu
dibentuk oleh sosial masyarakatnya, ya, terbentuk oleh sosial, dikonstruksi oleh sosial, dan itu akan membuat setiap orang yang menjadi kasta, termasuk dalam keanggotaan kasta tertentu, akan mempunyai misalnya tugas dan juga kapasitas yang berbeda dengan kasta yang lain. Nah, itu disebut sebagai sistem perangkat kewenangan yang dibentuk oleh sosial. Berikutnya, ada 3 asumsi dasar yang menjelaskan teori dominasi sosial atau SDT tadi. Yang pertama adalah sistem sosial itu bersifat dinamis atau berubah-ubah. Sistem hierarki usia dan gender itu selalu ada di masyarakat, ya. Tetapi sistem perangkat kewenangan itu tidak tentu. Ya, misal di Kalimantan Selatan apakah ada hierarki kasta? Tidak ada. Tapi kalau di Bali mungkin ada. Tapi mungkin juga tidak sekuat dulu, ya. Nah, itu adalah contoh dari sistem sosial itu sifatnya dinamis. Penindasan berbasis kelompok adalah hasil dari hierarki sosial. Nah, banyak konflik atau tekanan sosial itu sumbernya berasal dari hierarki sosial. Ya, misalnya adalah ketika kita berbicara pada kasus-kasus konflik, tentu biasanya ada kelompok-kelompok yang menempati kelas sosial tinggi yang berusaha untuk mempertahankan dominasinya terhadap kelompok sosial yang rendah. Tapi ketika kelompok sosial status yang rendah itu memberontak, maka terjadilah konflik. 3 sistem hierarki hasil interaksi peningkatan dan juga peningkatan hierarki yang lain. Jadi hierarki gender, usia, dan perangkat kewenangan itu adalah hasil dari interaksi peningkatan dan penurunan hierarki yang lain. Nah, sistem sosial itu menjadi bagian yang penting di sini. Karena ketika kita bicara tentang hierarki, itu nanti akan ada proses peningkatan dan juga penurunan. Yang artinya, kelompok dominan itu mengalami peningkatan. Sementara kelompok yang subordinat akan mengalami penurunan. Nah, itu yang disebut sebagai hasil dari interaksi dari kedua hal ini. Ya. Baik, bagaimana proses pembentukan dominasi sosial? Ada 3 yang diterangkan oleh Sidanius dan juga Prato tahun 2012. Yang pertama level system atau yang paling atas di sini. Level system ini itu adalah proses pembentukan dominasi sosial yang dipengaruhi oleh mitos-mitos legitimasi atau kesahan dan juga institusi sosial yang bekerja berlawanan. Pada sistem mitos legitimasi itu akan minimalkan konflik, ya, antar kelompok. Sebaliknya, institusi sosial akan meningkatkan konflik karena memunculkan kesepakatan antar kelompok mengenai kedudukan dalam hierarki. Contohnya adalah sistem meritokrasi. Jadi sistem meritokrasi ini adalah sistem politik yang memberikan kesempatan bagi orang-orang yang punya prestasi atau keunggulan itu menjadi pemimpin dibandingkan memperhatikan kekayaan atau juga misalnya keturunan, ya. Jadi itu adalah contoh dari sistem level system. Kemudian berikutnya, pada level intergroup, proses pembentukan hierarki sosial atau dominasi sosial dipengaruhi oleh konteks sosial dan perilaku asimetris. Nah, jadi tidak hanya sifatnya itu pasif dari kelompok dominan yang opresif atau sikap menerima dari kelompok subordinat, tetapi juga disebabkan oleh hasil koordinasi dari kolaborasi kelompok subordinat dan dominan. Karena tadi ada perilaku asimetris atau 2 bagian yang berbeda. Satu kelompok berusaha untuk dominasi terus, satu kelompok berusaha untuk tidak mendominasi atau subordinat tadi. 2 kelompok ini sifatnya adalah asimetris perilakunya, ya. Nah, itu adalah proses pembentukan dominasi sosial. Kalau tidak ada orang yang dominasi dan tidak ada orang yang terdominasi atau subordinat, maka ya tidak ada muncul hierarki, ya. Itu menurut teorinya ini. Kemudian level yang terakhir itu adalah level personal. Jadi stereotip itu adalah bentuk keyakinan sosial
yang membentuk diskriminasi atau tindakan. Kalau kita ingat stereotip berarti itu adalah sifatnya itu keyakinan ya. Tapi kalau diskriminasi itu adalah sifatnya tindakan. Nah, jadi levelnya itu berbeda. Jadi dari level personal ini itu akan membantu kita untuk mempertahankan hierarki berbasis kelompok. Contohnya. Pada level personal, kita mungkin akan mungkin ada kelompok-kelompok yang berusaha untuk menunda promosi jabatan staf bawahan yang berasal dari kelompok sosial yang berbeda atau misalnya etnis berbeda. Nah, itu adalah bentuk dari level personal yang ini nanti akan membentuk hierarki. Ketika staf bawahan tadi tidak diperkenankan untuk maju lebih tinggi, maka dia akan menempati kelompok subordinat, yang mana kelompok dominan akan terus unggul di sana. Nah, itu adalah contoh bagaimana pembentukan dominasi sosial. Pada teori SDT ini, itu akan melahirkan yang namanya SDO atau Social Dominant Orientation. SDO diartikan sebagai ciri kepribadian atau trait kepribadian yang menjelaskan kecenderungan individu untuk mendukung dominasi dan ketidaksetaraan berbasis kelompok. Nah, orang-orang yang dengan SDO yang tinggi itu akan mempunyai sikap dan juga ideologi pandangan ya yang mendukung kelompok bersatu sosial yang tinggi dan membenarkan tindakan-tindakan dari dominasi kelompok sosial yang tinggi tersebut. Nah, pada orang-orang yang dengan SDO yang tinggi juga itu akan cenderung mendukung kebijakan bahkan pilihan hidup untuk memperkuat hierarki kelompoknya. Artinya, bagi orang-orang yang punya SDO yang tinggi, itu akan memelihara yang namanya hierarki sosial di masyarakat. Lantas, apa kaitan SDO dengan perubahan sosial? Jadi, perubahan sosial itu diartikan sebagai lawan atau kebalikan dari sikap yang berusaha untuk meningkatkan hierarki pada individu. Nah, jadi perubahan sosial itu akan terjadi ketika dominasi dari kelompok satu sosial yang tinggi itu dapat dihancurkan, atau dengan kata lain adalah kelompok dengan status sosial yang rendah itu akan bergerak untuk berusaha melawan adanya status quo yang ditetapkan oleh kelompok dominan. Nah, ini sangat relevan ketika kita membahas perubahan sosial. Kita bisa lihat di sejarah-sejarah baik konflik atau misalnya sejarah-sejarah lainnya ya, terjadi perubahan sosial ketika dominasi dari kelompok tertentu itu ditentang oleh kelompok yang lain, maka terjadilah perubahan. Nah, bagi orang-orang yang SDO yang tinggi itu tidak mau adanya perubahan, jadi menginginkan adanya stabilitas terus-menerus. Dia ingin berkuasa terus-menerus. Ya, itu contoh dari bagaimana perubahan sosial dipandang dari sudut pandang SDO. Nah, contoh kasus. Kita mengenal yang namanya ada ras kulit hitam, kulit putih. Pada zaman dulu, dua ras ini itu memiliki tugas peran masing-masing di kelompok masyarakat. Ya. Dominasi kelompok penguasa yang umumnya pada saat dulu itu dipegang oleh ras kulit putih, dalam sejarahnya itu mendominasi kelompok ras kulit hitam. Contoh pada gambar ini. Jadi, ras kulit hitam dipekerjakan sebagai budak pada saat dulu, ya. Artinya di sini ada kelompok yang berusaha untuk mempertahankan atau menjaga status quo, yakni kelompok dominan. Mereka tidak mau adanya perubahan sosial. Sementara sebaliknya, orang-orang yang tertindas itu akan ada gejolak untuk melakukan yang namanya perubahan sosial. Dan ketika kelompok subordinat itu bergerak bersama-sama, itu yang nanti akan melawan adanya status quo atau kondisi yang saat ini berlaku. Terjadilah akhirnya perubahan sosial. Baik, teman-teman, demikian presentasi saya mengenai kaitan antara social dominant orientation
dan juga perubahan sosial. Selamat belajar, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.